warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa sholawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, Ibu Hajah Debidik Nabilatul Fauziah LCMA, selaku dosen pengampu bidang studi hadis, dan tak lupa kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Oleh sebab itu, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diani Rida Dwi Lestari dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1C. Pada kali ini, saya akan membahas tentang hadis munqati. Nah, hadis munqati ini termasuk bagian dari salah satu macam hadis dhaif. Tetapi sebelum kita memasuki hadis munqati itu seperti apa, dalamnya seperti apa, hadisnya seperti apa, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dinamakan hadis dhaif. Nah, sebelumnya kata dhaif ini berarti lemah. Nah, dhaif ini memiliki lawan, yaitu qawi, yang berarti kuat. Jadi hadis dhaif ini adalah hadis yang lemah, di mana hadis yang jarang dipakai oleh sebagian ulama, tetapi dipakai jika keadaan terdesak. Secara terminologi, para ulama berpendapat tentang definisi dari hadis dhaif. Yang pertama ada Al-Nawawi dan juga Al-Qasimi. Mereka berpendapat bahwa hadis dhaif ialah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan juga hadis hasan. Yang kedua, Ajaj Al-Khatib. Beliau mendefinisikan hadis dhaif ialah segala hadis yang di dalamnya tidak terkumpul sifat-sifat makbul. Nah, sifat makbul ini adalah sifat yang terdapat di dalam hadis sahih dan juga hadis hasan. Yang terakhir, menurut Nuruddin Aiter. Menurut Nuruddin Aiter, definisi yang paling baik dari hadis dhaif ialah hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis makbul. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui definisi dari hadis dhaif, kita harus mengetahui juga tentang kriteria dari hadis sahih dan juga hadis dhaif. Karena ini akan berpengaruh juga kepada materi hadis munqati. Yang pertama, kriteria hadis sahih, yaitu sanadnya bersambung. Itu yang pertama, sanadnya bersambung dan jelas. Yang kedua, periwayatnya adil. Yang ketiga, periwayatnya dhabit. Yang keempat, perbaikan dari syadz. Yang kelima, terhindar dari ilat. Nah, hadis dhaif memiliki kriteria yang sebaliknya dengan hadis hasan. Yang pertama, sanadnya tidak bersambung, periwayatnya tidak adil, periwayatnya tidak dhabit, mengandung syadz. Yang terakhir, mengandung ilat. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui definisi dari hadis dhaif, kriteria dari hadis dhaif, mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang hadis munqati. Para ulama berbeda pendapat
tentang hadis munqati dan juga mendefinisikan hadis munqati menjadi beberapa definisi. Yang pertama, hadis munqati adalah hadis yang sanadnya terputus di bagian mana saja, yaitu baik pada sanad terakhir atau pada periwayat pertama yaitu sahabat, ataupun bukan sahabat, yaitu selain periwayat pertama. Yang kedua, hadis munqati adalah hadis yang periwayatnya tidak berstatus sebagai sahabat Nabi atau tabi'in, dan juga menyatakan menerima hadis dari Nabi. Sanadnya terputus pada peringkat sahabat dan juga tabi'in. Yang terakhir, yang ketiga, hadis munqati adalah hadis yang di dalamnya sanadnya ada periwayat yang gugur, seorang atau dua orang, tidak secara berurutan juga. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengetahui bahwa hadis ini hadis munqati atau bukan? Di sini terdapat 3 cara untuk menentukan hadis tersebut munqati atau tidak. Yang pertama, dengan jelas. Yang kedua, dengan samar-samar. Dan yang ketiga, dengan komparasi. Kita akan membahas satu-satu dari ketiga cara tersebut. Yang pertama, dengan cara jelas. Nah, cara jelas ini dapat dilihat dari seorang periwayatnya, yaitu apakah periwayat ini hidup sezaman atau tidak dengan seorang guru yang memberikan hadis tersebut, atau ia hidup sezaman dengan gurunya tetapi tidak mendapatkan izin atau ijazah untuk menerbitkan hadis tersebut. Nah, hal ini dapat dilihat dari tahun kelahiran atau tahun wafat mereka. Yang kedua, dengan samar-samar. Nah, hal ini dapat dilihat dari tahun lahirnya dan juga tahun wafatnya si perawi. Tetapi jika tidak ada tahun lahirnya dan juga tidak ada tahun wafatnya, maka terputuslah hadis tersebut. Nah, hadis munqati ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang ahli saja biasanya. Nah, yang terakhir caranya yaitu dengan komparasi. Nah, komparasi ini yaitu membandingkan hadis-hadis yang sama dengan hadis lain yang senada, sehingga diketahui apakah hadis ini hadis munqati atau bukan. Baiklah teman-teman, agar kita lebih mudah untuk memahami hadis munqati, marilah kita lihat salah satu contoh dari sebuah hadis munqati. Hadis ini diriwayatkan oleh Siti Fatimah binti Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza dakhala masjida qala bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja qala bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba fadlik. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah serta salam kepada Rasulullah, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Dan juga ketika beliau keluar, beliau berdoa dengan menyebut nama Allah, semoga kesejahteraan berlimpah kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu karunia-Mu. Hadis riwayat Ahmad dan juga Ibnu Majah. Mari kita telaah rawi-rawi dari hadis tersebut. Yang pertama, hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu dari Abu Muawiyah, dari Al-Laits, dari Abdullah bin Hasan, dari Siti Fatimah binti Husain, dari Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad, dari Nabi SAW. Yang kedua, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Ismail bin Ibrahim,
dari Abu Muawiyah, dari Al-Laits, dari Abdullah bin Hasan, dari ibunya Siti Fatimah binti Hasan, dari Siti Fatimah Az-Zahra, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kedua jalur sanad tersebut kita bisa melihat bahwa Siti Fatimah binti Hasan mendapatkan hadis tersebut dari neneknya, yaitu Siti Fatimah binti Nabi. Padahal hubungan antara cucu dan nenek ini tidak pernah bertemu semasa hidupnya. Jika dilihat dari tahun kelahiran dan tahun wafat juga, Siti Fatimah Az-Zahra putri Nabi itu wafat pada hari Selasa tanggal 13 Ramadan tahun 11 Hijriah pada usia 27 tahun. Dan Siti Fatimah binti Husain itu baru lahir pada tahun 51 Hijriah dan wafat pada tahun 117 Hijriah. Ini artinya dalam riwayat tersebut ada perawi yang gugur dan ini termasuk ke dalam hadis munqati. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.